Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvina Vaginanti. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sidang skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Guide Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada pelajaran seni dan budaya siswa kelas 3 sekolah dasar. Tentunya didampingi oleh dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Muhammad Rizal Fauji MPD dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Yeni Hadianti MPD. Adapun latar belakang yang melatar belakangi proses penelitian ini adalah kondisi idealnya memilih dan menerapkan model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guna mengoptimalkan hasil proses belajar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Namun pada kondisi kenyataannya yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada student center dan rendahnya keterampilan berpikir kreatif siswa. Adapun solusinya yaitu menggunakan model Guide Discovery Learning pada mata pelajaran seni dan budaya untuk menciptakan pembelajaran yang menghasilkan ide-ide dan kreativitas siswa. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada proses penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses penerapan model Guide Discovery Learning pada pembelajaran siswa kelas 3 sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Lalu yang kedua, bagaimana kendala siswa dalam pembelajaran menggunakan model Guide Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran seni dan budaya. Yang ketiga, yaitu bagaimana kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model Guide Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran seni dan budaya. Adapun tujuan penelitian, yang pertama adalah proses penerapan model Guide Discovery Learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif pada mata pelajaran seni dan budaya pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua adalah kendala siswa dalam pembelajaran menggunakan model Guide Discovery Learning di kelas 3 dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran seni dan budaya. Dan yang ketiga adalah kendala guru dalam pembelajaran menggunakan model Guide Discovery Learning di kelas 3 dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada mata pelajaran seni dan budaya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi pendidik, menambah pengetahuan guru tentang model Guide Discovery Learning yang dapat dijadikan salah satu alternatif proses pembelajaran seni dan budaya dan menjadi lebih profesional sehingga menambahkan rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, bagi peserta didik yaitu meningkatkan berpikir kreatif, respon menarik siswa, dan mempermudah penemukan konsep pengetahuan langsung dalam pembelajaran melalui model Guide Discovery Learning ini. Dan yang ketiga, yaitu bagi pembelajaran seni dan budaya pada umumnya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif dalam membuat karya seni 2 dimensi menggunakan elemen seni rupa membuat mozaik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu Mixed Method. Mixed Method adalah suatu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperolehlah data yang komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Lalu, penelitian diawali dengan pengumpulan data secara kuantitatif lalu diikuti dengan data kualitatif. Dengan demikian, desain yang digunakan adalah explanatory sequential design. Metode penelitian Mixed Method model sequential explanatory dirincikan dengan pengumpulan data dan analisis data kualitatif pada tahap kedua guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Adapun desain yang digunakan adalah explanatory sequential design adalah metode penelitian campuran sequential explanatory yang biasanya dilakukan oleh peneliti yang memiliki latar belakang penelitian dengan desain mempunyai 2 tahapan yang berbeda. Tahapan pertama yaitu di mana penelitian pengumpulan data dulu, lalu menganalisis dan menggunakan hasil dari penelitian kuantitatif untuk merencanakan tahap penelitian berikutnya, yaitu pendekatan kuantitatif. Dari hasil kuantitatif diambil dari data responden yang akan dipilih untuk diwawancarai. Fase pertama ini juga digunakan untuk menentukan pertanyaan apa yang akan diajukan kepada informan. Poin selanjutnya yaitu subjek dan lokasi. Subjek penelitian dilakukan pada
laki-laki terdiri dari 17 siswa dan perempuan terdiri dari 12 siswa. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Poin selanjutnya yaitu instrumen penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini. Yang pertama ada lembar soal yang terdiri dari 7 soal. Yang kedua ada angket respon siswa dan angket respon guru yang masing-masing terdiri dari 15 pertanyaan dan 10 pertanyaan. Dilanjutkan dengan wawancara siswa dan wawancara guru. Selanjutnya ada sintaks yang digunakan pada model guide discovery learning ini adalah yang pertama, guru melakukan penyajian tentang berbagai jenis karya seni yang pernah dilihat oleh siswa sebelumnya, guna memberikan contoh karya seni mozaik dari berbagai sumber foto tanpa menjelaskan apa itu mozaik. Itu adalah sebagai langkah awal dalam model pembelajaran menggunakan guide discovery learning. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan siswa dengan diawali meminta membuat kelompok terdiri dari 5 kelompok, lalu guru memberikan berbagai macam bahan seperti kertas, warna, biji-bijian, potongan kain, daun kering, dan lem. Lalu meminta siswa untuk membentuk dan menempelkan bahan-bahan tersebut pada kertas atau kardus dengan bebas sesuai dengan kreativitasnya. Di tahap ketiga yaitu membimbing siswa untuk mengamati hasil karya kelompoknya. Siswa diminta untuk mencari informasi tentang apa sih yang telah dibuatnya dan bagaimana cara membuatnya. Lalu di tahap keempat yaitu guru menjelaskan bahwa karya yang mereka buat adalah mozaik. Lalu merumuskan pengertian mozaik berdasarkan hasil eksplorasi yang telah siswa lakukan dan menjelaskan langkah-langkah membuat mozaik secara umum. Dilanjutkan pada tahap kelima, yaitu menyajikan hasil karya. Tahap ini, guru meminta siswa perwakil setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siswa yang sangat aktif dalam menyampaikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi dengan cara memberikan masukan dan kritikannya. Di tahap terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kelompok dan memberikan penguatan terhadap apa yang telah dipelajari dan memberikan penghargaan atau reward kepada kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik. Poin selanjutnya adalah peningkatan keterampilan berpikir kreatif. Bisa dilihat pada tabel di sebelah, yaitu pada data pretest yang sebelumnya mendapatkan nilai rata-rata 70 dan ada peningkatan pada nilai post-test, nilai rata-ratanya menjadi 84. Yang artinya pretest lebih kecil dibandingkan dengan post-test. Lalu dilanjutkan dengan uji normalitas, pretest yang mendapatkan hasil 0,114 dan post-test mendapatkan nilai 0,138 yang artinya berdistribusi normal. Dilanjutkan pada uji paired sample t-test yang menghasilkan data yaitu 0,00. Artinya H1 diterima dan H0 ditolak, atau dapat disimpulkan menjadi terdapat pengaruh untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Dan yang terakhir ada uji endgame yang menghasilkan nilai 0,4815 yang artinya terdapat peningkatan pada keterampilan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya pada poin respon siswa yang didapat pada hasil angket respon siswa, yaitu hampir seluruh siswa memberikan respon positif dalam pembelajaran. Hal ini dapat memicu kreativitas siswa dalam menemukan ide-ide yang kreatif dan mereka tuangkan dalam lembar kerja. Hasil dari angket respon siswa adalah sebanyak 86,49%, yang diartikan pada intervalnya berkriteria sangat baik. Selanjutnya ada respon siswa yang diambil dari hasil wawancara siswa. Terdapat kendala yaitu pada proses pembelajaran berlangsung, terdapat sebagian siswa yang kesulitan dalam mengungkapkan pendapat dan diam saja ketika ada pemahaman yang tidak mereka ketahui. Lalu ada juga yang masih bingung membuat pola apa yang ingin ditempelkan pada lembar kerja bersama kelompoknya. Lalu juga ada beberapa siswa yang mengungkapkan pendapatnya itu masih malu-malu dan belum berani untuk mengutarakan
pendapat di dalam kelas. Poin selanjutnya yaitu kesulitan guru. Bisa dilihat dari hasil angket respon guru, peneliti dapat memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Guide Discovery Learning telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berpengaruh dalam diri siswa terhadap situasi yang dilakukan oleh guru, sehingga dapat dilaksanakan dengan sangat baik dengan persentase yaitu sebesar 92,50%. Adapun hasil wawancara guru, yaitu pada kegiatannya guru mengalami kesulitan karena siswa masih terbiasa menggunakan pembelajaran yang berpusat pada teacher center. Artinya, siswa masih ingin gurunya memberikan banyak sekali penjelasan atau menggunakan metode ceramah. Dilanjutkan mengalami kendala dengan teknik dasar atau konsep mozaik dan masih merasa bingung karena banyaknya pilihan dalam membuat mozaik, sehingga siswa masih ingin bagaimana cara membuat pola yang ingin dia terapkan atau yang ingin dia kerjakan pada lembar kerjanya. Pada poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Terdapat peningkatan pada proses berpikir kreatif saat dilakukan pretest dan posttest yang semula nilai rata-ratanya mendapatkan nilai 70 menjadi 84. Lalu, terdapat juga kesulitan siswa dalam mengungkapkan bentuk apa yang diinginkan dan dituangkan pada lembar kerjanya. Lalu, yang terakhir ada kesulitan guru, yaitu untuk membimbing siswa mencari pengetahuannya sendiri dengan menggunakan student center. Adapun saran bagi guru untuk menggunakan model Guide Discovery Learning ini digunakan pada proses pembelajaran seni dan budaya sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam mencari ide-ide sesuai dengan kemampuan pemahaman yang mereka cari, serta disimpulkan dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya bagi siswa, untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan berpikir kreatifnya, dengan menggunakan model Guide Discovery Learning ini, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengikuti arahan, bimbingan dari guru sehingga mampu mengungkapkan hasil pemikirannya sendiri dan percaya ketika mempresentasikan gagasan yang mereka dapatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan yang saya sampaikan telah selesai dari mulai latar belakang hingga kesimpulan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.